Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dewi Nur Apriani, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Namun, sebelumnya, Ibu ada sebuah kata-kata motivasi. Seperti ini. Semua akan mulai dan berlalu. Hidup terjadi di antara kedua hal tersebut. Pastikan itu perjalanan yang bermakna dan indah. Nah, apabila kalian sedang mempunyai masalah atau permasalahan-permasalahan dalam hidup ini pokoknya. Nah, jangan takut, jangan patah semangat. Kalian harus tetap berjuang. Kalian harus semangat menjalani kehidupan ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Ada 5 macam jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu eksposisi perbandingan. Nah, apa saja sih jenis-jenis eksposisi itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Contohnya, globalisasi adalah proses ketika dunia menjadi semakin saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya secara masif. Nah, itu kan melibatkan definisi ya. Jadi eksposisi definisi itu menjelaskan tentang definisi sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu eksposisi proses. Eksposisi proses yaitu eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Nah, eksposisi proses ini berarti menjelaskan tentang proses-proses melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lainnya. Dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi. Tahu kan konjungsi itu apa? Kata penghubung. Nah, konjungsi seperti atau, bagaikan, dan nomina ibarat. Kemudian yang keempat adalah eksposisi pertentangan. Nah, eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lainnya. Ingat ya, kalau eksposisi pertentangan itu topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lainnya. Nah, ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjungsi intra kalimat seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat seperti akan tetapi, meskipun, namun, sebaliknya. Kemudian yang kelima yaitu eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan yaitu membandingkan antara satu dengan yang lainnya menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Nah, jadi teks eksposisi perbandingan itu yaitu membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara demikian,
pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada yang hanya berfokus dengan pada satu persoalan saja ya. Jadi kalau eksposisi perbandingan itu dibandingkan keduanya jadi lebih jelas. Nah, cukupan sekian materi pembelajaran jenis-jenis teks eksposisi kali ini dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua di kemudian hari. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan kalian hubungi Ibu atau komen langsung di bawahnya. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat terus belajar.